Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah mengenai gambaran umum kemiskinan anak dan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak adalah bagian dari keluarga yang merupakan institusi pertama dan utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang fundamental bagi kehidupan pembentukan kepribadian anak baik secara fisik ataupun psikologi. Lembaga memberikan definisi kemiskinan anak dengan beberapa pendekatan sebagaimana dikutip oleh UNICEF dengan menggunakan pendekatan moneter menyatakan bahwa anak-anak yang hidup dalam kemiskinan adalah mereka yang mengalami perampasan material, sumber daya, dan emosional yang diperlukan untuk bertahan hidup, mengembangkan diri, dan berkembang, sehingga mereka tidak dapat menikmati hak-hak mereka, mencapai potensi penuh mereka, atau berpartisipasi sebagai anggota penuh dan setara dalam masyarakat. Kemiskinan anak dan keluarga penting dipelajari karena didasarkan kepada kenyataan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Hak-hak kebutuhan dasar tersebut antara lain adalah yang pertama, terpenuhinya sandang dan pangan, yang kedua, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Lalu yang ketiga, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan yang terakhir adalah hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau keluarga mengalami kemiskinan. Yang pertama, ialah rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan menjadi terbatas dan akan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki. Dalam hal ini, keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar, karena dalam pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Menurut Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki pengaruh besar terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Hal ini mencerminkan bahwa modal manusia atau human capital melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Dalam hal ini, rendahnya taraf pendidikan mempengaruhi rendahnya kualitas angkatan kerja. Semakin tinggi angkatan kerja yang rendah pendidikan seperti buta huruf, maka semakin tinggi juga tingkat kemiskinan yang terjadi. Yang kedua ialah rendahnya tingkat kesehatan. Keadaan kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa. Jika seseorang dalam keluarga memiliki tingkat kesehatan yang rendah, maka akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia dalam bersaing di dunia pekerjaan. Bila seseorang kalah bersaing dalam dunia kerja, maka besar kemungkinan akan mengalami kemiskinan. Yang selanjutnya ialah terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selagi ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkungan kemiskinan tersebut. Yang keempat ialah rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, seseorang dituntut untuk dapat menguasai teknologi. Semakin banyak masyarakat yang tidak mampu menguasai dan beradaptasi dengan teknologi, maka akan berpotensi menyebabkan pengangguran. Nah, dari sini awal mula kemiskinan terjadi. Semakin banyak jumlah pengangguran, maka semakin tinggi potensi terjadi kemiskinan. Yang kelima ialah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu. Hubungan jumlah anggota keluarga dengan kemiskinan rumah tangga ialah
Jumlah anggota rumah tangga merupakan indikasi dalam menentukan miskin atau tidaknya suatu rumah tangga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, akan semakin besar pula pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya hidup. Sehingga menurut masyarakat, jumlah anggota keluarga yang banyak akan mengakibatkan kondisi semakin miskin. Menurut Rifani, bahwa jumlah anggota rumah tangga mempengaruhi kemiskinan. Alasannya, jumlah tanggungan keluarga yang banyak dapat disebabkan oleh beberapa penyebab, antara lain banyak anak, ada anggota yang tidak produktif seperti lansia dan alasan lainnya, dan kesulitan memperoleh pekerjaan bagi anggota keluarga yang sebenarnya sudah mencapai usia produktif. Hubungan jumlah anggota rumah tangga yang besar dan kemiskinan saling memperkuat. Di satu sisi, rumah tangga miskin cenderung mempunyai anak lebih banyak. Hal ini tidak terlepas dari anggapan bahwa anak adalah jaminan masa depan bagi orang tua. Di sisi lain, rumah tangga dengan jumlah anak yang banyak cenderung menjadi miskin karena suatu tingkat pendapatan tertentu harus dibiayai untuk menghidupi lebih banyak anggota rumah tangga. Yang terakhir adalah akses yang sulit terhadap kepemilikan aset. Aset dapat diartikan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dikuasai oleh masyarakat dan mempunyai manfaat ekonomi serta sosial dan dapat diukur dalam satuan uang. Kemiskinan relatif terlihat dari ketimpangan kepemilikan aset produksi terutama tanah sebagai lahan pertanian dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Meratanya distribusi penguasaan lahan akan sangat berpengaruh terhadap distribusi masyarakat. Karena lahan adalah faktor produksi utama bagi masyarakat dalam menciptakan pendapatan keluarga. Pembahasan selanjutnya, dampak kemiskinan keluarga bagi anak. Yang pertama ada dampak pendidikan, kemudian pola pikir pesimis, kejahatan atau kriminalitas, mobilitas sosial rendah, kesehatan, dan kecacatan. Kita akan menguraikan dari yang pertama, pendidikan. Anak berlatar belakang keluarga kurang mampu atau miskin biasanya mempunyai permasalahan dalam mengenyam pendidikan. Mereka kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan, kebanyakan dari anak-anak kurang mampu tersebut lebih memilih bekerja daripada bersekolah. Menurut mereka, bekerja lebih penting dan lebih berguna atau bermanfaat dibandingkan belajar di sekolah. Selain itu, dampak dari kurangnya pendidikan adalah buta huruf. Yang kedua adalah pola pikir pesimis. Nah, sudah dijelaskan di bagian pendidikan tadi bahwa anak-anak lebih memilih untuk bekerja daripada bersekolah. Mengapa? Karena mereka mempunyai pikiran yang pesimis. Mereka berpikir, untuk apa sekolah? Sekolah tidak ada gunanya. Sekolah hanya menghabiskan uang dan waktu saja. Sekolah tidak menjamin kekayaan dan masa depan yang cerah. Pola pikir mereka yang pesimis itu dikarenakan hasutan dari orang tua untuk bekerja. Selanjutnya, kejahatan atau kriminalitas. Dari studi Edinburgh tentang transisi dan kejahatan pemuda menemukan bahwa kemiskinan memiliki dampak yang signifikan dan langsung pada kemungkinan pemuda untuk terlibat dalam kekerasan pada usia 15 tahun. Kaum muda yang tinggal di sebuah keluarga di mana kepala rumah tangganya menganggur juga lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam perilaku kriminal. Bahkan, orang-orang miskin dengan latar belakang resiko rendah lebih cenderung terlibat dalam kekerasan. Ini berarti bahwa untuk jenis orang muda tertentu, tinggal di rumah tangga miskin meningkatkan resiko mereka terlibat dalam kekerasan di luar apa yang diharapkan. Misalnya, pemuda yang ikut serta perampokan bahkan pembegalan karena kepepet kebutuhan ekonomi. Selanjutnya, mobilitas sosial rendah. Anak-anak yang terlahir dalam kemiskinan juga cenderung tumbuh menjadi orang miskin. Ketika orang tua tidak dapat menemukan pekerjaan yang stabil, mereka tidak dapat memberikan anak-anak mereka perhatian dan sumber yang diperlukan. Ini akhirnya membuat mereka lebih sulit untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka di masa depan. Yang kelima, kesehatan. Banyak penyakit dapat dicegah dengan vaksinasi selama masa kanak-kanak. Vaksin ini cukup mahal dan mereka yang miskin mungkin tidak mampu membelinya. Karena itu, mereka cenderung menderita penyakit. Ditambah dengan makanan mereka yang
bisa dibilang kurang bergizi, tidak higienis, bahkan tidak layak makan, juga menjadi penyebab anak mengalami malnutrisi. Bahkan gangguan kesehatan seperti diare, mutaber, dan gangguan kesehatan kulit karena air yang dikonsumsi mereka adalah kotor. Bahkan dampak kemiskinan bagi keluarga itu sampai pada kecacatan. Banyak terjadi pada ibu-ibu hamil dari keluarga miskin yang melahirkan bayi cacat. Hal ini disebabkan kurangnya gizi ibu ketika mengandung. Penyebabnya ada dua, mungkin karena si ibu memang kurang paham mengenai gizi, karena pendidikannya rendah, atau mungkin karena himpitan perekonomian yang sangat sulit ini membuat mereka tidak mampu untuk membeli makanan yang bergizi. Terdapat beberapa cara atau solusi dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Yang pertama, melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga melalui penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif, penataan dan upaya pelestarian usaha dan bisnis kecil, pembangunan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja lokal. Yang selanjutnya yaitu melalui penyediaan layanan pendidikan. Pada pelayanan hak pendidikan ini, upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan jaminan pendidikan daerah, pengorientasian lulusan SMP dari siswa keluarga miskin masuk ke kelompok pendidikan SMK melalui bantuan biaya pendidikan total, peningkatan keterampilan melalui pembekalan life skills bagi siswa keluarga miskin, dan bantuan pinjaman biaya penempatan kerja bagi lulusan SMK dari keluarga miskin. Yang selanjutnya yaitu melalui penyediaan layanan kesehatan. Kebutuhan layanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak setiap warga negara. Untuk itu, pemerintah melalui program jaminan kesehatan JKN-KIS berusaha memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Yang keempat yaitu melalui penguatan kualitas hidup warga miskin melalui pengembangan beberapa program seperti layanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur, pendampingan atau advokasi keluarga miskin, pendampingan penumbuhan usaha keluarga miskin, serta peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan keluarga miskin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemiskinan yang terjadi pada keluarga dan anak memiliki dampak yaitu tingginya kasus kekerasan pada anak. Mayoritas kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak banyak terjadi pada keluarga dengan kategori ekonomi kurang mampu. Seperti yang dilansir dari kompas.com, Komnas Perlindungan Anak mencatat kasus terhadap anak pada kalangan ekonomi mampu sebanyak 70 kasus, sementara 809 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di keluarga dengan tingkat ekonomi bawah. Contoh kasus yang belum lama ini menjadi sorotan yaitu adanya kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh bapak kandung korban oleh korban berinisial RI, pelajar kelas 5 SD dari keluarga yang tidak mampu. Contoh kasus selanjutnya yaitu kematian bayi AL yang berusia 9 bulan yang ternyata diperkosa oleh paman kandungnya sendiri. Selanjutnya, dampaknya juga dirasakan dalam bidang kesehatan. Seperti yang dilansir dari rri.co.id, berisi tentang kisah pilu seorang penderita gizi buruk keluarga miskin di Aceh Utara. Kondisi anak dari keluarga miskin ini sangat memprihatinkan, bahkan bisa dibilang tubuhnya hanya tinggal tulang saja. Namun karena faktor kemiskinan, karena ayahnya hanya bekerja serabutan dan ibunya ibu rumah tangga, maka anak yang seharusnya membutuhkan penanganan dari rumah sakit, namun karena keterbatasan ekonomi, ia hanya dirawat di rumah.